Pagi guys, sekarang kita masih tetap di sawah. Nah, kalau tadi kita intip-intip padi ya, padi yang mulai sebagian matang karena sistem penanamnya tidak sama, alias penanamnya tidak barengan. Itu kenapa? Nah, semua yang dilakukan di sini adalah supaya dalam pemanenan nanti itu tidak berbarengan, karena nanti kalau berbarengan kadang-kadang yang terakhir kita panen itu padinya sudah mulai rontok atau mulai berguguran. Nah, di sini ada seninya ya dalam bertani juga ya. Di samping nanti kita panen padi, penduduk di sini juga biasanya ya itu di sela-sela plang ya, kalau kita bahasa orang Bengkulu Selatan itu namanya plang ya. Nah, kebetulan sekarang saya berada di Cianjur ya. Padi di Cianjur kita intip-intip lah ya, padi di negeri orang ini ya, supaya kita termotivasi juga gimana caranya supaya kita juga bisa dapat bersaing dalam memproduksi padi. Intinya padi itu kita nggak perlu banyak ya, nggak perlu luas juga, tapi kita yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas padi. Kenapa pentingnya kualitas padi? Karena dengan menanam padi dengan kualitas tinggi, kita sudah menghemat segala sesuatunya. Yang pertama, memang kita menghemat tenaga. Yang kedua, menghemat waktu dalam penanaman, dari mulai pembersihan atau pemanenan. Nah, ini kita intip-intip dikit ya. Jadi di sini ada padi ini padi ya. Nah, di samping padi, di pinggir-pinggir pelang juga ada, ini namanya tanam jagung, supaya pemanfaatan lahan yang begitu sempit tapi kita mendapatkan hasil yang begitu banyak seperti ini ya. Kita lihat itu teman-teman. Nah, ini jagung ya, jagung. Sementara itu yang lainnya juga ada singkong atau ubi kayu. Nah, ya, intinya sekarang adalah bagaimana cara kita melakukan atau mengolah tanah itu dengan variasi-variasi yang berbeda yang diturunkan dari nenek moyang kita, tapi kita sedikit agak memikirkan ya bagaimana sih caranya menanam atau bekerja dengan sedikit tenaga dengan modal yang kecil tetapi kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sangat penting sekali. Yang pertama, kita harus memilih pupuk yang benar ya. Yang kedua, kita harus memilih waktu yang tepat. Yang ketiga, kita juga harus memilih selain bibit, kita memilih pupuk yang benar. Nah, memang yang terjadi permasalahan sekarang adalah yang kita lakukan dari dulu ya, itu kita enggan sekali untuk memberikan pupuk. Yang sebenarnya nggak masalah, kita memang mengeluarkan sedikit uang ya, tapi setelah kita melakukan pemupukan di sawah kita, ternyata sawah kita memang bisa mendapatkan hasil 4 kali lipat, bahkan bisa 5 kali lipat. Itu nggak masalah. Otomatis secara matematis kalau kita hitung nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya. Dengan harga pupuk misalkan harga pupuk 1 kilo 3.000 untuk 1 hektar ya, kita hanya mengeluarkan kurang lebih hampir 1 juta ya, hampir 1 juta. Memang uang yang besar, tapi kalau kita bandingkan dengan hasil, misalkan kita dengan tidak memupuk kita hasilnya 1 ton. Nah, setelah kita menggunakan pupuk itu hasilnya bisa 4 ton. Artinya kita mendapatkan keuntungan 3 ton ya dengan menggunakan pupuk. Kalau kita hitung 3 ton dikali sekian harga berasaan ini, itu kita bisa mendapatkan harga bisa sampai 5 atau 6 juta. Artinya kita mengeluarkan uang 1 juta, kita mendapatkan keuntungan kira-kira 4 sampai 5 juta. Oke, itu sangat bagus tuh, guys. Kenapa enggak kita harus berpikir seperti itu, ya? Oke, untuk saat ini kita potong dulu ya videonya karena nanti takutnya kepanjangan.